pemberian posisi pada klien ya. Jadi dalam bidang keperawatan ya, dalam pelayanan keperawatan kepada pasien di rumah sakit, setidaknya kita ada mengenal sekitar 12 posisi ya pada pasien. Yang pertama, pengaturan posisi pasien atau klien duduk di atas tempat tidur ya. Kemudian berikutnya posisi supinasi atau telentang. Kemudian posisi pronasi atau posisi telungkup. Kemudian posisi voler dan semi-voler. Nah, selanjutnya ada posisi Sims, kemudian posisi side lying atau lateral, kemudian posisi litotomi, posisi Trendelenburg dan anti Trendelenburg, kemudian posisi dorsal recumbent, posisi kniches, posisi genupectoral, dan posisi orthopnu ya. Jadi ada beberapa posisi yang kita kenal ya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke posisi yang pertama ya. Oke, yaitu posisi yang pertama adalah posisi klien duduk di atas tempat tidur ya. Tujuan dari posisi ini yaitu untuk memenuhi pengaturan posisi yang sesuai atau tepat dan untuk persiapan prosedur perawatan berikutnya ya. Jadi kalian bisa lihat pada gambar ini adalah pengaturan posisi pasien duduk di atas tempat tidur ya. Nah, langkah-langkah atau SOP-nya yaitu yang pertama, atur bagian kepala tempat tidur pada posisi datar, kemudian naikkan tempat tidur setinggi pusat gravitasi petugas kesehatan. Kemudian kunci semua roda tempat tidur dan naikkan pagar tempat tidur pada sisi yang jauh dari petugas kesehatan. Selanjutnya, atur posisi perawat ya. Berdiri di sisi kanan samping tempat tidur. Lebarkan kaki dengan salah satu kaki depan dan jadikan kaki ini tumpuan berat badan ya. Kemudian minta klien untuk miring dan meletakkan telapak tangan menghadap ke atas permukaan tempat tidur. Kemudian angkat klien pada posisi duduk. Letakkan tangan perawat di bawah bahu klien ya. Demikian juga tangan kanan klien memegang bahu perawat. Nah, letakkan yang lainnya di atas permukaan tempat tidur dan menggunakan untuk mendorong pada saat mengangkat. Ya. Kemudian minta klien untuk turut mengangkat secara bersamaan. Jadi biasanya diberikan aba-aba dari perawatnya ya. Dengan mendorongkan kedua tangannya di atas permukaan tempat tidur. Angkat dengan menarik bahu klien menggunakan lengan dan tangan perawat. Kemudian mendorong tangan yang satunya di atas permukaan tempat tidur dan pindahkan berat badan dari kaki belakang. Ya, sehingga nanti dihasilkan posisi yang pasien duduk di atas tempat tidur adalah seperti ini ya. Oke, selanjutnya adalah posisi yang kedua yaitu posisi supinasi atau biasa disebut posisi supin atau telentang ya. Posisi ini ya, kalian bisa lihat di gambar di bawah ya. Posisi ini nanti dihasilkan posisinya seperti ini pasiennya ya. Tujuan dari posisi supinasi atau telentang, tujuannya adalah untuk klien dengan pasca operasi ya, dengan anestesi spinal. Anestesi spinal ini pemberian obat bius ya, yang melalui ini area tulang belakang ya. Itu namanya anestesi spinal. Dan untuk mengatasi masalah akibat pemberian posisi pronasi yang tidak tepat ya. Jadi kalau pasien sebelumnya mengalami posisi pronasi atau telungkup yang menyebabkan anggota tubuhnya menjadi sakit atau kaku atau kesulitan bergerak dan sebagainya, merasa tidak nyaman ya. Ibu ulangi ya. Tadi kita ada membahas tentang pemberian posisi ini yaitu pada pasien yang mengalami atau menjalani
pasca operasi dengan anestesi spinal ya. Jadi anestesi spinal itu adalah prosedur yang melibatkan pemberian obat bius ya atau pembiusan untuk menghilangkan rasa nyeri dan membuat area di bawah pinggang mengalami mati rasa selama proses operasi ya. Obat bius ini akan diberikan dan dengan disuntikan di sekitar tulang belakang ya. Prosedur ini dilakukan oleh dokter spesialis anestesi, yaitu jadi penjelasan tentang anestesi spinal. Jadi setelah pasien menjalani operasi dengan anestesi spinal, maka diberikanlah posisi supinasi ya. Baik. Prosedurnya yaitu cuci tangan dan pakai sarung tangan ya. Di sini penjelasannya bila diperlukan. Nah, tapi untuk saat ini kita setiap kali bersentuhan dengan pasien kita harus selalu menggunakan sarung tangan ya. Kemudian baringkan klien telentang mendatar di tengah tempat tidur. Kemudian letakkan bantal di bawah kepala dan bahu klien. Letakkan bantal di bawah punggung pada kurva lumbal apabila ada celah di sana. Kemudian letakkan bantal di bawah kaki, mulai dari lutut sampai tumit. Kemudian topang telapak kaki klien dengan menggunakan bantalan kaki. Kemudian bantu klien tidak sadar atau mengalami paralisis ekstremitas atas. Elevasi tangan dan lengan bawah ya, bukan lengan atas, dengan menggunakan bantal. Lepaskan sarung tangan dan cuci tangan, kemudian dokumentasikan tindakan. Persiapan alat yang diperlukan ini tadi adalah tempat tidur, bantal dan bantal angin, jika perlu gulungan handuk, kemudian bantalan kaki dan sarung tangan. Nah, bisa kita lihat pada video ya. Pemberian posisi supinasi. Jadi yang pertama, perawat mengidentifikasi pasien dulu ya, memperkenalkan diri, menanyakan nama pasien, identitas pasien, mengecek gelang identifikasi yang digunakan pasien. Nah, selanjutnya baru kita akan jangan lupa menjelaskan tujuan tindakan kepada pasien ya, dan menanyakan kesediaan pasien untuk dilakukan tindakan tersebut. Oke. Perhatikan baik-baik video pemberian posisi supinasi di bawah ini ya. Sesuai dengan langkah-langkah yang ada di standar operasional prosedur, yang pertama perawat mencuci tangan. Kemudian kita akan masuk ke langkah-langkahnya setelah perawat mencuci tangan ya. Bebaskan selimut pasien, diturunkan selimutnya. Kemudian memberikan bantal di bawah kepala, leher sampai bahu pasien ya. Jadi ini video ini saya ambil dari channelnya Synchrolus ya. Stick Synchrolus Jakarta. Kemudian badan pasien lurus, letakkan bantal di bawah badan pasien ya. Bantal tipis, gulungan kain di bawah area lumbal, areal pinggang juga diberikan bantal ya. Kemudian gulungan handuk diberikan di bawah kaki pasien ya. Dan satu bantal lagi di bawah telapak kaki pasien. Kemudian diberikan bantalan pasir pada telapak kaki pasien untuk memberikan rasa nyaman ya. Nah, posisi pasien diatur senyaman mungkin. Letakkan handuk di bawah bahu ya, supaya tidak mengganjal. Kemudian evaluasi apa yang dirasakan pasien, apakah sudah merasakan nyaman ya. Kemudian letakkan gulungan kain di bawah tangan pasien, di telapak tangan pasien ya. Ini biasanya bertujuan untuk pasien yang mengalami kekakuan ya pada ekstremitas gitu ya. Jadi untuk melatih pergerakannya juga biasanya diletakkan
sesuatu yang bisa dia genggam gitu. Kemudian rapikan pasien, pasang selimut. Evaluasi kenyamanan pasien dan observasi posisi pasien. Kemudian kita pamit dengan pasien ya. Oke. Posisi yang selanjutnya yaitu posisi pronasi ya, atau telungkup. Posisi pronasi adalah posisi klien berbaring di atas abdomen, dengan kepala menoleh ke samping ya. Bisa dilihat di bawah ya. Di sini ini gambarnya. Tujuannya adalah yang pertama memberikan ekstensi penuh pada persendian pinggul dan lutut ya. Kemudian mencegah fleksi kontraktur dan persendian pinggul dan dari persendian pinggul dan lutut. Kemudian membantu drainase dari mulut sehingga berguna bagi klien pasca operasi mulut dan tenggorokan. Drainase ini maksudnya mengalirkan cairan keluar dari mulut pasien ya. Kemudian jadi posisinya seperti ini ya. Masih lanjutannya ya. Persiapan alatnya yaitu tempat tidur, bantal kecil, gulungan handuk, sarung tangan ya. Kemudian prosedurnya cuci tangan dan pakai sarung tangan. Wajib ya untuk kondisi sekarang ya. Baringkan klien telentang mendatar di tengah tempat tidur. Kemudian gulungkan klien dan posisikan lengan dekat dengan tubuhnya, disertai siku lurus dan tangan di atas paha. Posisinya telungkup di tengah tempat tidur ya, yang datar. Kemudian putar kepala klien ke salah satu sisi dan sokong dengan bantal. Apabila banyak drainase atau cairan ya dari mulut, mungkin pemberian bantal dikontraindikasikan. Jadi mungkin biasanya diganti dengan perlak di situ ya. Beri alasan seperti perlak, alas seperti perlak. Letakkan bantal kecil di bawah abdomen pada area antara diafragma atau payudara pada wanita dan crista iliaca ya. Kemudian letakkan bantal di bawah kaki mulai lutut sampai tumit. Bila klien tidak sadar atau mengalami paralisis ekstremitas atas ya, paralisis itu kayak kelumpuhan gitu ya, tidak mampu melakukan pergerakan ya. Elevasikan tangan dan lengan bawah dengan menggunakan bantal. Kemudian lepaskan sarung tangan dan cuci tangan dan dokumentasikan tindakan. Baik, selanjutnya kita lihat prosedurnya ya. Untuk posisi pronasi ya. Sama seperti posisi sebelumnya, kita perkenalan diri, kemudian mengidentifikasi pasien, menanyakan nama pasien, dan seterusnya. Selanjutnya, perawat mencuci tangan sesuai dengan standar operasional prosedur ya. Pada prosedur ini perawat video ini perawatnya tidak mencuci tangan ya, tidak menggunakan sarung tangan maksud saya. Nah, untuk kondisi sekarang itu prosedur apapun kita wajib menggunakan sarung tangan atau handscoon ya. Nah, pertama kita bebaskan selimut, kita turunkan bantal gulingnya supaya tidak mengganggu kita pengaturan posisinya ya. Kemudian pasien digeser ke bagian sisi kiri dari tempat tidur. Kemudian prosedur dan langkah yang dilakukan sama persis posisi SIMS ya. Nanti kita lihat posisi SIMS ya. Bantal kecil diletakkan di bawah perut dan diafragma. Jadi bantal tadi diletakkan di situ ya. Tangan pasien diletakkan di bawah bantal. Kemudian balikkan pasien. Nah, posisi bantal ini nanti berada di sekitar perut ya pasien ya. Kemudian bantal yang satunya disokong bagian kaki ya. Letakkan bantal di situ. Jadi posisi prone ini bahasa sehari-harinya adalah posisi telungkup atau tengkurap. Kemudian letakkan bantal pasir di telapak kaki pasien. Ini untuk meningkatkan kenyamanan dan memberikan supaya menahan telapak kakinya, supaya tetap berada pada posisi anatomi. Kemudian evaluasi kenyamanan dan posisi pasien. Kemudian dipasang selimut ya.
Kemudian rapikan tempat tidur pasien, dipasang pagar di sisi kiri dan kanan untuk menjaga keamanan pasien. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang posisi volar dan semi volar ya. Bisa kalian lihat di slide di bawah. Posisi volar merupakan posisi tempat tidur dengan menaikkan kepala dan dada setinggi 45 derajat tanpa fleksi lutut ya, tanpa ditekuk gitu maksudnya ya. Sedangkan posisi semi volar merupakan posisi yang sama dengan volar, hanya saja bersudut 15 sampai 45 derajat ya. Jadi kalau volar itu 45 derajat, kalau semi volar itu 15 sampai 45 derajat. Tujuannya adalah untuk membantu mengatasi masalah kesulitan pernapasan dan kardiovaskuler ya. Dan untuk melakukan aktivitas tertentu seperti makan, membaca, menonton televisi ya. Jadi kalau pasiennya dia mampu berbaring saja, dilakukan untuk duduk semi volar itu harus dibantu oleh perawat misalnya, maka kita bantu posisi ini. Antara lain misalnya untuk aktivitas tertentu, makan, membaca, menonton televisi, atau untuk posisi membantu jika pasiennya mengalami gangguan pernapasan agak sesak ya, juga baik diberikan posisi volar dan semi volar. Baiklah, kita lihat selanjutnya. Nah, alat-alat yang dipersiapkan adalah tempat tidur, bantal kecil, gulungan handuk, footboard atau bantalan kaki, dan sarung tangan. Ya, sarung tangan wajib ya kalau untuk sekarang. Kemudian ini nanti posisi yang dihasilkan seperti pada gambar ya. Prosedurnya cuci tangan dan menggunakan sarung tangan bila diperlukan, tapi di sini wajib gunakan sarung tangan. Minta klien untuk memfleksikan lutut sebelum kepala dinaikkan ya. Kemudian naikkan kepala tempat tidur 45 derajat sampai 90 derajat sesuai kebutuhan. Volar rendah atau semi volar 15 sampai 45 derajat dan volar tinggi itu 90 derajat. Letakkan bantal kecil di bawah punggung kurva lumbal apabila ada celah di sana. Kemudian letakkan bantal kecil di bawah kepala klien. Letakkan bantal di bawah kaki mulai dari lutut sampai tumit. Kemudian pastikan tidak terdapat tekanan ya pada area popliteal dan lutut dalam keadaan fleksi ya. Letakkan trochanter roll atau gulungan handuk di samping masing-masing paha. Kemudian topang telapak kaki klien dengan menggunakan bantal kecil. Kemudian letakkan bantal untuk menopang kedua lengan dan tangan apabila klien memiliki kelemahan pada kedua tangan tersebut ya. Jadi kalau pasiennya lemah tangannya, jadi kita kasih bantalan gitu maksudnya ya. Kemudian lepaskan sarung tangan dan cuci tangan, dokumentasikan tindakan. Baiklah, kita lihat prosedurnya. Ini adalah posisi volar atau semi volar ya. Perawat memperkenalkan diri dan mengidentifikasi pasien. Sama seperti prosedur sebelumnya ya. Jadi setiap kali tindakan kita selalu pendekatan terapeutik dengan pasien, mengidentifikasi pasien gitu. Menjelaskan tujuan ya, jangan lupa seperti yang sudah tadi disampaikan, perawat menjelaskan tujuan tindakan kepada pasien dan menanyakan kesiapan pasien untuk dilakukan tindakan tersebut. Kemudian perawat mencuci tangan. Dengan 6 langkah mencuci tangan ya. Kemudian sebaiknya gunakan dan seharusnya gunakan sarung tangan ya. Kemudian tinggikan posisi tempat tidur pasien sesuai kebutuhannya, semi volar tinggi, sedang atau rendah ya. 30 sampai 90 derajat. Kemudian sokong tangan pasien. Bila bagian tubuh diimobilisasi, maksudnya di sini bila dibatasi pergerakannya atau ketidakmampuan melakukan pergerakan maka diberikan bantalan gitu, supaya memberikan kenyamanan dan agar posisinya tepat. Evaluasi kenyamanan pasien. Nah, di sini selanjutnya ya adik-adik harusnya kita pasang tadi kita lihat lagi.
Harusnya setelah prosedur pemberian posisi ini dipasang pagar ya di sisi kiri dan kanan pasien untuk menjaga keamanan pasien. Oke. Nah, harusnya dipasang pagar di sini ya. Posisi pasien yang selanjutnya yaitu posisi klien posisi SIMS ya, atau yaitu posisi klien berbaring pada pertengahan antara posisi lateral dan posisi pronasi ya. Jadi di antara posisi lateral yang tadi sudah kita bahas ya, dan posisi pronasi. Pronasi itu posisi telungkup. Jadi di tengah-tengah antara dua posisi ini namanya posisi SIMS. Pada posisi ini, lengan satu ada di belakang tubuh klien, sedangkan lengan yang kedua ada di depan tubuh klien. Tujuan dari posisi SIMS adalah untuk memfasilitasi drainase dari mulut pada klien yang tidak sadar ya. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang drainase, yaitu cairan yang keluar dari mulut pasien ya. Untuk mengurangi tekanan pada sakrum ya, tujuan keduanya untuk mengurangi penekanan pada sakrum. Sakrum itu tulang ini ya, maksudnya nih sakrum ini. Dan trochanter mayor pada klien yang mengalami paralisis ya. Untuk memudahkan pemeriksaan dan perawatan area perineal dan untuk tindakan pemberian eritema ya. Alat-alat yang diperlukan dalam melaksanakan tindakan tersebut adalah tempat tidur, bantal kecil, gulungan handuk, dan sarung tangan bila diperlukan. Oke. Nah, posisinya akan seperti ini ya, posisi SIMS. Satu tangan di belakang dan satu tangan lagi di depan. Ini tampak belakang, ini tampak depan ya. Prosedurnya, cuci tangan dan pakai sarung tangan, kemudian baringkan klien terlentang mendatar di tengah tempat tidur. Kemudian bantu klien ke posisi miring hingga posisinya setengah telungkup. Ya, jadi bahasa mungkin sehari-harinya lebih enak kita mengingatnya, SIMS itu artinya setengah telungkup gitu ya. Sebagian berbaring pada abdomen. Letakkan bantal di bawah klien. Atur posisi bahu atas sehingga bahu dan siku fleksi. Kemudian letakkan bantal di sela antara dada dan abdomen. Abdomen itu perut ya, jangan lupa. Pada lengan atas serta tempat tidur. Kemudian letakkan bantal pada area antara paha atas dan tempat tidur. Letakkan alat penopang di bawah telapak kaki klien. Lepaskan sarung tangan dan cuci tangan. Kemudian dokumentasikan tindakan. Nah, sekarang kita lihat prosedurnya seperti apa dari video berikut ini. Nah, ini adalah posisi SIMS ya. Yang pertama, langkah-langkah seperti biasa, perawat memperkenalkan diri, mengecek gelang identifikasi pasien, dan menjelaskan tujuan pemberian posisi SIMS ini, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita perhatikan video ini baik-baik ya, adik-adik. Nah, perawat menjelaskan tujuan dan menanyakan kesediaan pasien ya. Perawat mencuci tangan. Dengan 6 langkah mencuci tangan. Selanjutnya, kaji kekuatan otot dan sendi pasien. Ya, ini kalau perlu ya. Untuk ngetes melihat pergerakan kemampuan otot pasien. Kemudian kita mulai dengan mengatur, membuka selimut pasien. Memindahkan bantal. Geser pasien ke sisi tempat tidur yang berlawanan dengan arah posisi lateral. Kemudian letakkan bantal di bagian lengan atas untuk mensupport lengan atas ya.
Tekuk lengan dan kaki pasien yang berlawanan dengan posisi lateral. Nah, kemudian gulingkan pasien ya. Dan posisi nanti lengannya satu di belakang, satu di depan ya. Letakkan bantal untuk memberikan kenyamanan pasien ya. Jangan sampai pasiennya merasa tidak nyaman. Jadi kita letakkan sedemikian rupa posisi bantalnya. Letakkan juga bantal pasir di telapak kaki pasien. Evaluasi kenyamanan dan posisi pasien. Nah, kemudian pasang selimut ya. Oke, itu posisi Sims. Selanjutnya adalah posisi side lying atau lateral. Posisi lateral adalah posisi klien berbaring pada salah satu sisi bagian tubuh dengan kepala menoleh ke samping. Tujuannya adalah untuk mengurangi lordosis ya. Lordosis itu bentuk tulang belakang yang seperti S itu ya. Dan meningkatkan kelurusan punggung yang baik. Baik untuk posisi tidur dan istirahat, jadi memberikan kenyamanan untuk posisi tidur dan istirahat. Kemudian membantu menghilangkan tekanan pada sakrum dan tumit. Nah, alat-alat yang dipersiapkan adalah tempat tidur, bantal kecil, gulungan handuk, dan sarung tangan bila diperlukan ya. Jadi ini posisi side lying atau lateral ya, seperti pada gambar ini. Jadi pasiennya biasanya nyaman diberikan posisi ini, dia bisa tidur dengan pulas ya. Prosedurnya, cuci tangan dan gunakan sarung tangan, kemudian baringkan klien terlentang mendatar di bawah. Baringkan klien terlentang mendatar di tengah tempat tidur. Gulingkan klien hingga posisinya miring. Letakkan bantal di bawah kepala dan leher klien. Fleksikan bahu bawah dan posisikan ke depan sehingga tubuh tidak menopang pada bahu tersebut. Letakkan bantal di bawah lengan atas. Letakkan di bawah paha dan kaki atas sehingga ekstremitas bertumpu secara paralel dengan menggunakan permukaan tempat tidur. Letakkan bantal guling di belakang punggung klien untuk menstabilkan posisi ya. Kemudian lepaskan sarung tangan dan cuci tangan dan dokumentasikan tindakan. Oke. Berikutnya biar lebih jelas ya, kita saksikan videonya. Itu posisi lateral atau side lying. Kita perhatikan prosedurnya ya. Memperkenalkan diri dan mengidentifikasikan itu wajib dan menjelaskan tujuan serta kesiapan pasien untuk dilakukan prosedur tersebut. Yaitu posisi lateral. Kemudian perawat mencuci tangan dan mengenakan sarung tangan ya. Selanjutnya, naikkan pengaman sisi tempat tidur yang berlawanan dengan posisi perawat. Kita harus selalu memperhatikan keamanan pasien ya, keselamatan pasien atau pasien safety. Sehingga pagar harus selalu kita pasang ya. Kaji kekuatan otot dan sendi pasien. Geser pasien ke sisi tempat tidur yang berlawanan dengan arah ya. Nah, pasiennya digeser. Kemudian lengan tangan kanan dijauhkan, luruskan gitu ya. Kaki kiri ditekuk. Letakkan bantal untuk menyokong tangan bagian atas ya. Letakkan bantal di situ. Nah, kemudian miringkan pasiennya. Letakkan bantal atau guling di punggung pasien. Nah, jadi disangga dengan guling ya. Letakkan bantal di antara kedua kaki pasien. Nah, inilah posisi lateral atau side lying. Letakkan bantal pasir di telapak kaki pasien supaya telapak kakinya posisinya anatomis ya. Kemudian evaluasi kenyamanan pasien dan pasang selimut pasien. Jangan lupa pasang pagar di sisi sebelah kanan pasien juga. Posisi yang selanjutnya yaitu posisi litotomi, yaitu membaringkan pasien atau klien dengan posisi telentang dengan kedua paha diangkat dan ditarik ke atas ke arah perut.
Sedangkan tungkai bawah membentuk sudut 90 derajat terhadap paha. Tujuannya adalah untuk memudahkan tindakan pemeriksaan daerah genitalia, untuk memudahkan proses persalinan, dan untuk memudahkan pemasangan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Itu AKDR ya. Kemudian alat-alat yang harus dipersiapkan adalah tempat tidur khusus kebidanan, ginekologi bed, dan selimut atau kain penutup ya. Jadi posisi pasiennya nanti akan seperti gambar ini ya. Ini namanya posisi litotomi. Baik, kita lihat video untuk posisi litotominya ya. Selanjutnya adalah posisi dorsal recumbens, yaitu membaringkan klien dengan posisi telentang dengan lutut ditekuk dan telapak kaki menapak di atas tempat tidur, sedangkan kedua kaki direnggangkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah tindakan pemeriksaan dan perawatan pada daerah genitalia dan mempermudah proses persalinan pada klien. Alat-alat yang dipersiapkan adalah tempat tidur atau meja operasi atau meja pemeriksaan dan selimut ya. Nanti posisinya akan seperti ini. Prosedur, klien diberi penjelasan tentang hal yang akan dilakukan, kemudian klien berbaring telentang dan pakaian bawah klien terbuka. Kemudian lutut ditekuk, paha direnggangkan, dan telapak kaki menapak pada tempat tidur. Nah, selanjutnya kita lihat video ya. Kita lihat posisi dorsal recumbens ya. Kedua tangan diangkat ke atas ya. Kemudian ditekuk lututnya dengan telapak kaki pada tempat tidur ya. Nah, posisi selanjutnya yaitu posisi genupectoral atau posisi nungging ya. Jadi membaringkan klien dengan posisi menungging, kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada kasur. Tujuannya adalah untuk memudahkan tindakan pemeriksaan daerah rektum dan sigmoid dan untuk membantu merubah letak kepala janin pada klien dengan kehamilan sungsang. Prosedurnya, klien diberi penjelasan tentang hal yang akan dilakukan, bantal disingkirkan dari tempat tidur, klien harus menungging, kemudian pakaian bagian bawah dibuka ya. Nah, jadi posisinya seperti pada gambar. Ini posisi genupectoral. Ini adalah posisi genupectoral. Untuk lebih jelasnya kita lihat video. Posisi genupectoral atau posisi nungging. Kita perhatikan di video berikut ini ya. Ya, ini adalah posisi genupectoral. Posisi yang selanjutnya yaitu posisi ortopnu. Ya, posisi ortopnu ini merupakan adaptasi dari posisi Fowler tertinggi. Ya, klien duduk di atas tempat tidur atau di tepi tempat tidur dengan meja yang menyilang di atas tempat tidur. Jadi nanti ada seperti posisi Fowler, tetapi ada meja nanti. Ya, tujuannya adalah untuk membantu masalah kesulitan pernapasan dengan memberikan ekspansi dada maksimum. Artinya pada saat pasien yang mengalami gangguan pernapasan ya, ekspansi perkembangan paru-parunya memompanya, ekspansinya lebih maksimum, lebih nyaman sehingga mengurangi sesak ya. Dan untuk membantu klien yang mempunyai masalah ekshalasi pernapasan ya. Nah, alat-alat yang dipersiapkan adalah tempat tidur, kemudian meja kecil, gulungan handuk, bantal kaki, dan sarung tangan. Ya, nah posisinya pasiennya duduk ya, tapi dikasih ini ada meja. Di sini ada meja, kemudian di sini bantal, kemudian pasien posisinya menekuk, menunduk pada
bantal yang dipegang di atas meja tersebut. Ini namanya posisi ortopnu ya. Oke, kita akan saksikan di nanti ada videonya, tapi kita lihat dulu prosedurnya ya. Prosedurnya cuci tangan dan gunakan sarung tangan. Minta klien untuk memfleksikan lutut sebelum kepala dinaikkan. Naikkan kepala tempat tidur 90 derajat. Letakkan bantal kecil di atas meja yang menyilang di atas tempat tidur. Letakkan bantal di bawah kaki, mulai dari lutut sampai tumit. Pastikan tidak terdapat tekanan pada area popliteal dan lutut dalam keadaan fleksi. Letakkan gulungan handuk di samping masing-masing paha. Topang telapak kaki klien dengan menggunakan bantalan kaki. Lepaskan sarung tangan dan cuci tangan. Kemudian dokumentasikan tindakan. Oke, untuk lebih jelasnya lihat video di bawah ini. Selanjutnya posisi pasien memegang bantal, kemudian memiringkan kepalanya ya. Ini bertujuan untuk memberikan rasa pada pasien yang mengalami gangguan pernapasan, supaya pasien bisa bernapas, supaya ekspansi parunya lebih maksimum dan pasien bisa bernapas dengan lebih nyaman gitu. Kita hampir sampai di penghujung materi tentang pemberian posisi pasien ya. Selanjutnya adalah posisi Trendelenburg, yaitu membaringkan klien dengan posisi kepala lebih rendah daripada kaki. Nah, jadi seperti miring gitu tidurnya, dimana kepala lebih rendah daripada kaki. Ini disebut dengan posisi Trendelenburg. Bisa dilihat dari gambar ya. Nah, sedangkan posisi yang terakhir yaitu posisi anti-Trendelenburg, yaitu membaringkan klien dengan posisi kepala lebih tinggi daripada kaki. Kalau ini anti-Trendelenburg ya, jadi kepala lebih tinggi daripada kaki. Nah, untuk posisi Trendelenburg tadi ya, tujuannya adalah untuk memperlancar peredaran darah ke otak. Ya, karena dimana posisinya kepala lebih rendah dari kaki kan, jadi memperlancar peredaran darah ke otak. Dilakukan pada pasien syok, klien yang dipasang skin traksi pada kakinya. Nah, apa itu skin traksi? Ya, silakan kalian searching ya. Kemudian posisi anti-Trendelenburg, yang tujuannya untuk melancarkan peredaran darah, mencegah edema atau pembengkakan pada otak, serta mencegah peningkatan tekanan intrakranial ya. Dilakukan misalnya pada pasien post-operasi trepanasi, operasi pembelahan kepala ya, operasi besar pada kepala ya, trepanasi. Kemudian pasien stroke dan jika tidak ada kontraindikasi ya. Jadi itu posisi anti-Trendelenburg ya. Tapi untuk videonya untuk posisi Trendelenburg dan anti-Trendelenburg ini saya belum siapkan ya. Jadi bisa dilihat dari gambar saja ya. Alat-alat yang dipersiapkan adalah balok penopang kaki tempat tidur, bantal dan tempat tidur khusus ya. Jadi untuk posisi Trendelenburg ya, jadi ini tempat tidurnya dikasih kayak penyangga gitu ya. Nah, jadi kaki lebih tinggi. Nah, sedangkan anti-Trendelenburg ini kepala lebih tinggi. Ini kayak beri tambahan balok di bawah tempat tidurnya gitu. Jadi bukan badan pasiennya yang diangkat, tapi kita lebih mainkan ke kaki tempat tidurnya. Kalau untuk pemberian posisi Trendelenburg dan anti-Trendelenburg ini ya. Oke. Ini ya. Nah, saya lihatkan kembali gambarnya. Nah, Trendelenburg dan anti-Trendelenburg. Jangan terbalik ya adik-adik. Jadi kalau Trendelenburg itu kepala lebih rendah, kalau anti-Trendelenburg itu posisi kepalanya lebih tinggi dengan kita meletakkan balok di bawah kaki tempat tidurnya. Jadi bukan memainkan posisi badannya tapi lebih ke tempat tidurnya. Nah, adik-adik, itulah penjelasan dari Ibu tentang 12
pemberian posisi pada pasien ya. Jadi dalam pelayanan keperawatan di rumah sakit kita mengenal setidaknya ada 12 posisi ini ya. Semoga informasi ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, bisa pelajari, bisa tonton kembali videonya kalau mau mengingat lagi gitu ya. Jadi bisa diulang-ulang menontonnya ya, bisa juga di-download video ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, beri like-nya, jempolnya. Kemudian kalau dirasa informasi ini bermanfaat, bisa kalian share ya. Dan juga bisa boleh di-download sebagai materi pembelajaran. Nah, dan di sini saya spesial ya, secara khusus saya ada mengambil video-video dari praktik ya, dari Stiksin Karolus Jakarta. Saya ucapkan terima kasih ya. Saya ambil sekilas-sekilas potongan-potongan videonya karena saya lihat sangat bagus sekali, sangat mudah untuk dipahami ya. Baiklah adik-adik, sampai bertemu kembali di pembelajaran kita selanjutnya ya. Sampai bertemu kembali di video-video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar.